Shalom, selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah KPPW yang mana sampai dengan hari ini kita masih melakukannya melalui online ataupun daring. Adapun untuk ibadah kali ini akan dilayani oleh Penatua Ibu Diah Nugraini. Bagi ibu yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kami undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri untuk kita memujikan Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita, gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Shalom ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam panggilan ibadat. Ibadah KPPW pada hari ini kita landaskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mencurahkan kasih setianya kepada kita. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Amin. Ibu-ibu dipersilakan untuk duduk. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang telah Kau curahkan pada kami. Segala apapun Tuhan yang sudah Kau limpahkan kepada kami, baik itu kesehatan, baik itu semangat hidup untuk kami, baik itu nafas yang Kau berikan kepada kami mengucap syukur akan hal itu Bapa. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah KPPW pada hari ini. Tuhan, tutup bungkus kami di dalam nama-Mu, terlebih hati kami, untuk kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan segala apapun Tuhan yang akan kami pakai, Tuhan tutup bungkus juga di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik ibu-ibu, kita akan pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5 ayat yang pertama dan yang kedua, Doh Pangeran. Kulo sami
tresno mring kula sadaya saking kilén miwah saking wetan sami nunggil klayan sang pamarto Yesus Kristus kang dados panutan. Mari ibu-ibu, kita satukan hati sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu bacaan kita pada hari ini di Kejadian 24 ayat yang 17 sampai ke 20. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari ibu-ibu kita berdoa. Kami akan menyatukan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini juga nantinya akan menjadi kekuatan bagi kami, bagi kehidupan kami, bagi apapun Tuhan yang akan kami lakukan di esok hari Bapa. Terima kasih Allah Bapa, dan teruntuk hamba-Mu juga Tuhan, Engkau berkati, biarlah Engkau saja Tuhan yang menutup bungkus kami, biarlah Engkau saja Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Allah Bapa, inilah seluruh doa kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum itu kita akan pujikan Kidung Pasamuan Jawi ayat 194 bait yang pertama saja, Kitab Suci Kang Adi. Pembacaan firman pada hari ini saya ambilkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 hingga yang ke-20. Saya ulangi kembali. Kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 hingga yang ke-20. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur itu untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Baik ibu-ibu, pada sore hari ini judul firman pada hari ini saya ambil dari renungan
renungan harian yang berjudul Jadilah Penolong. Suatu hari ada seorang gadis bernama Rina. Dia tinggal di suatu desa yang ramah penduduknya. Dia itu elok rupanya, ramah dan ringan tangan. Hobinya ketika ditanya oleh penduduk di situ, dia menjawab menolong orang lain selagi ia bisa melakukannya. Bahkan dia menegaskan bahwa dia rela mengorbankan kesibukannya atau aktivitasnya demi menolong orang lain. Di hari itu pula, pada zaman dahulu, ada seorang gadis bernama Ribka. Dia berparas cantik, anak dari seorang ayah bernama Betuel, orang Aram dari Padan Aram, dan saudara perempuan dari Laban. Di hari itu, Ribka sudah menunjukkan kualitas pribadi yang luar biasa. Dia memiliki hati yang suka membantu. Bisa Ibu baca perikopnya dari Kejadian 24 ayat yang pertama hingga yang ke-67. Di situ diceritakan bagaimana Ribka, siapakah Ribka, dan nantinya dia akan menjadi istrinya dari Ishak. Alkitab menceritakan bahwa ketika hamba Abraham menemui Ribka maksudnya, Ribka memberikan apapun yang diharapkan, lebih dari apa yang diharapkan oleh hamba Abraham ini. Setelah hamba itu puas minum, Ribka pun tidak lupa memberikan minum kepada unta-untanya. Perlu diketahui ibu-ibu, unta itu dapat meminum air sebanyak 130 liter dalam sekali minum. Bahkan unta itu dapat meminum air sebanyak 1/3 dari berat badannya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Ya, bayangkan saja bagaimana Ribka harus bolak-balik mengambil air dari buyungnya tersebut. Belum lagi buyungnya bisa jadi setengah atau medium atau mungkin besar. Tetapi itu akan membutuhkan waktu yang banyak untuk memberikan minum kepada unta-untanya sampai puas. Betapa repot dan melelahkannya semua itu, terlebih bagi wanita. Namun Ribka tidak ragu untuk melakukan itu semua. Pada dasarnya memang manusia itu senang dibantu. Ya memang namanya juga makhluk sosial. Dengan membawa spirit suka menolong dalam kehidupan keseharian kita, akan terbuka kesempatan hidup kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Memang tidak mudah untuk menjadi penolong. Penolong itu saya bisa ibaratkan sebagai tiang suatu bangunan. Tiang bangunan itu harus memiliki pondasi yang kuat, kokoh, tidak roboh, dan sangat kuat. Seharusnya seperti itu sebagai penolong. Dan saya mengambil prinsip bahwa seorang penolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong. Apabila penolong itu tidak lebih kuat daripada yang ditolong, ya mau tidak mau mereka akan jatuh secara bersamaan. Menjadi seorang wanita itu harus kuat. Menjadi seorang wanita itu berarti dia mau menolong, dia mau menjadi penolong bagi keluarganya, bagi hidupnya sendiri,
mungkin bagi pasangannya, mungkin bagi semuanya hal yang di dalam kehidupan wanita tersebut. Yakinlah ibu-ibu bahwa taburan kita akan berbuah manis. Sama seperti kebaikan Ribka di hari itu yang membukakan jalan baginya untuk menjadi istri bagi Ishak, menantu dari Abraham dan ibu dari Esau dan Yakub. Tetaplah menjadi wanita yang siap menjadi penolong bagi keluarga kita. Dan ingatlah, menjadi penolong berarti harus kuat daripada yang ditolong. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Mari ibu-ibu kita berdoa, satukan hati. Biarlah firman ini Bapa menjadi rema di dalam kehidupan kami, mampukan kami terlebih ibu-ibu di jemaat kami ini Bapa untuk tetap kuat di dalam menghadapi segala situasi, tetap menjadi seorang penolong yang harus kuat juga Tuhan daripada yang ditolong. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, selebihnya Engkau saja Tuhan yang berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu kita akan kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan kita akan pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 170 ayat yang pertama sampai yang kedua. Lubering berkah sing Gusti. Lubering berkah sing Gusti, yeku prajanji suci, urip mulya aning swarga, pinaringken Sang Putra. Lubering berkah sing Gusti, dadya seger uripku, saka gunung miwah lembah, lir grojogan keprungu. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kembali, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa segala doa syafaat yang akan kami naikkan kepadamu. Bapa, kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang pada saat ini Tuhan sedang mengalami krisis COVID-19. Tuhan berkati
Tuhan mampukan para teknisi, medik, para tenaga medis, para dokter, para perawat, semuanya Tuhan yang terjun di dalam penanggulangan COVID-19 ini Bapa. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketabahan juga Tuhan, sehingga mereka dan kami juga bisa menuntaskan COVID ini Bapa. Berkati juga pemerintahan kami dari mulai presiden, wakil presiden hingga nantinya Tuhan di RT RW. Tuhan tutup bungkus kami semua Tuhan di dalam nama-Mu. Kami juga menyerahkan negara kami dari mulai Sabang hingga Merauke di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Tropodo, terkhusus juga Tuhan kami berdoa untuk komisi kami, komisi KPPW, biarlah kami selaku ibu-ibu juga Tuhan bisa menjadi teladan untuk keluarga kami, bisa menjadi panutan juga Tuhan untuk anak-anak kami. Kami serahkan gereja kami di kepengurusan, baik itu komisi persekutuan, baik itu kepanitiaan, semuanya Tuhan kami serahkan di dalam-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan segala pergumulan dari ibu-ibu ini Tuhan. Apapun Tuhan, hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami, Engkau selalu siap Tuhan menolong kami. Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini juga menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Buat tangan-tangan yang sudah memberikan, kami percaya Engkau sudah melipat kali gandakan berkat-Nya. Untuk rekan-rekan yang sudah Engkau tunjuk menjadi pengelola keuangan ini, Tuhan kami percaya Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan hikmat untuk mengelola keuangan ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau juga ada untuk kami, dan jadikan kami juga Tuhan sebagai wanita yang penolong, sebagai wanita yang kuat, tangguh, mandiri juga Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah KPPW pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 452 ayat yang pertama hingga yang kedua, dan nantinya di ayat yang kedua ibu-ibu saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tekad ing manah kawula. Ing manah kawula tansah nderek mring Gusti, yeku panutan sanyata nggih panebu sejati, margining salib ing ambah bangun turut mring Allah, babarken tresno sejati, mrejagat tentrem pasuki. Kula sestu nderek Gusti ngantos lami-laminyo, martosaken Injil suci dimen samya waluya, margining salib ing ambah bangun turut mring Allah, babarken tresno sejati, mrejagat tentrem pasuki. Dan
terimalah berkat dari hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya dari hari ini hingga Maranatha. Amin.